Shalom, Markibel. Mari kita belajar di channel Sekolah Kehidupan, sekolah yang tidak pernah tamat-tamatnya ini. Karena di dalam kehidupan kita belajar dan terus belajar. Terima kasih buat rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel ini, like, mengkomen, men-share, men-subscribe, dan menonton video ini sampai habis sehingga channel ini semakin berkembang. Doa dan harapan saya channel ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Baik, kita masih belajar pada seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Daud. Saya akan baca firman Tuhan hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya." Wow. Nah, ini adalah perkataan dua orang sahabat, ya. Ini adalah pertemuan mereka yang sangat sedih, karena di mana mereka harus berpisah. Ya. Mereka adalah dua orang sahabat karib, ya. Yonatan ini adalah anak Saul, ya. Nah, tetapi Yonatan ini sangat sayang kepada Daud, ya, karena dia tahu bahwa Daud ini orangnya adalah tulus, orangnya adalah pemberani, orangnya takut Tuhan, sehingga Yonatan menaruh kasih kepada Daud seperti Yonatan mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini adalah kisah tentang hubungan dua sahabat karib, ya, dua sahabat sejati. Ya, mari kita belajar bagaimana menjaga hubungan sebagai sahabat karib atau sahabat sejati. Ya, di pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal 20 ini, di mana Saul berupaya untuk membunuh Daud, ya, di istana, bahkan di rumahnya pun Saul kirim pengawal untuk membunuh Daud, ya. Tetapi karena Yonatan adalah seorang sahabat yang baik, ya, sahabat sejati, setiap apa rencana dari Saul diberitahukannya kepada Daud. Ya, berkali-kali, bukan sekali dua kali, rencana jahat yang dirancangkan Saul kepada Daud diberitahukan oleh Yonatan. Setiap kali Saul merencanakan rencana jahat terhadap Daud, maka Yonatan mendahului untuk memberitahu kepada Daud bahwa dia dalam bahaya. Nah, mereka mempunyai hubungan yang luar biasa. Karena apa? Daud mengerti, Daud paham apa itu sahabat sejati, apa itu sahabat karib. Nah, sekalipun ayah Yonatan yaitu Saul berniat jahat kepada Daud, tetapi Daud dia tidak benci kepada Yonatan. Ya, ini sungguh luar biasa. Daud pribadi yang profesional, ya, dia profesional. Daud ribut kepada Saul, ya, tetapi dia tidak membawa-bawa urusan orang tuanya kepada anaknya, ya. Dia tidak bawa-bawa persoalan Saul, tidak dikait-kaitkannya ke Yonatan, atau Yonatan tidak terseret-seret di dalam permasalahan antara Daud dan Saul. Wah, ini luar biasa. Karenanya Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, karena dia adalah seorang yang profesional, tahu membedakan, ya,
dia bisa memilah-milah, ya kan? Mana urusan dia pribadi, mana urusan dia dengan sahabatnya. Daud tidak mengait-ngaitkan atau tidak menyeret-nyeret Yonatan di tengah-tengah pertikaian antara Daud dengan Saul. Tidak. Ya. Nah, mereka tetap menjadi sahabat sejati, mereka tetap menjadi sahabat karib. Demikian juga sebaliknya. Ya, Yonatan yang melihat Saul, melihat papanya ini mau mencelakakan, mau membunuh sahabatnya ini, dia pun tidak senang, ya. Dia pun tidak senang. Dia terus berupaya untuk meluputkan Daud daripada rencana jahat bapaknya Saul. Nah, para pejuang kehidupan, pelajaran yang kita dapat dari pelajaran hari ini adalah kita belajar seperti Daud dan Yonatan, ya. Ya, kita harus bisa memilah-milah, ya. Banyak orang di luaran sana tidak. Dia ribut dengan orang tuanya, anaknya yang nggak tahu apa-apa, kena juga imbas kebencian. Anaknya yang nggak tahu apa-apa, kena juga imbas rencana-rencana jahat. Ya, tidak seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkenan kepada orang yang profesional seperti Daud dan Yonatan. Mereka adalah dua pribadi yang profesional, yang tetap menjaga hubungan sahabat sejati, sekalipun di antara mereka ada suatu sekat, yaitu permasalahan antara orang tua Yonatan yaitu Saul dengan Daud. Ya, jadi Daud tetap mengasihi Yonatan, demikian sebaliknya Yonatan juga mengasihi Daud dengan sungguh-sungguh, ya. Ya, sahabat sejati itu tidak senang kalau sahabatnya celaka. Sahabat sejati itu tidak senang kalau sahabatnya direncanakan sesuatu yang jahat, ya. Sahabat sejati itu akan memberitahukan kalau ada malapetaka di depan. Ya, sahabat sejati itu pasang badan untuk sahabat yang dikasihinya. Biarlah pelajaran kehidupan ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam hidup ini semakin banyak memiliki sahabat sejati. Demikianlah pelajaran hari ini di video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.